Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita adalah masuk kepada mata pelajaran kita, yaitu tentang kewirausahaan, yang mana di dalam pelajaran kewirausahaan kita ini, di dalam semester 1 ini mempelajari yaitu tentang kerajinan bahan lunak dari wirausaha. Ananda sekalian, sebelum masuk kita kepada pokok bahasan yaitu tentang kerajinan bahan lunak, maka ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Baik Ananda sekalian, yang mana pada minggu yang lalu telah kita mengadakan absen. Ada pelajaran kita pada minggu yang lalu, dan setelah Bapak berikan untuk catatan kepada kalian, maka untuk itu para anak sekalian silakan untuk dibuka kembali catatan yang Bapak berikan, simak dan diamati agar Bapak jelaskan apa maksud daripada catatan minggu yang lalu. Yang pertama adalah yaitu tentang masalah produk kerajinan bahan lunak, ya. A. Produk kerajinan dari bahan lunak. Inilah dia, produk kerajinan dari bahan lunak. Apa itu daripada pengertian bahan lunak? Bahan lunak ini adalah sesuatu bahan yang dipunyai kekayaan alam, ya. Bahan kekayaan alam. Apa contohnya Ananda? Seperti dia itu ada kayu, bambu, kulit logam, ya. Adalah sesuatu bahan lunak ini bahan yang dimiliki oleh kekayaan alam. Di samping daripada kekayaan alam, ya, mempunyai kekayaan alam, maka bahan lunak ini juga adalah suatu bahan bekas. Bahan bekas. Bahan bekas ini adalah bahan yang sudah dipakai, ya. Bahan yang sudah dipakai bisa kembali kita olah, ya, diolah kembali. Jadi di dalam pengertian kerajinan bahan lunak ini adalah kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu ada dia beberapa poin, ya. Jadi di dalam pembuatan kerajinan bahan lunak ini ada dia beberapa poin. Yang pertama, poin yang pertama adalah bahan lunak alami. Bahan lunak alami. Ini adalah pelajaran yang telah kalian catatkan, yang Bapak berikan minggu yang lalu, ya. Jadi inilah dia bahan lunak alami. Inilah dia sebagai tadi pengertian yang Bapak sampaikan, kekayaan alam. Apa itu bahan lunak alami? Pengertian daripada bahan lunak alami ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya apa? Contohnya adalah bahan lunak alami ini adalah kita kenal dengan tanah liat. Inilah dia contoh sebagai bahan lunak alami, tanah liat. Nih.
Baru yang selanjutnya adalah bahan lunak buatan. Yang B, bahan lunak buatan. Pengertian bahan lunak buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Adapun bahan-bahan yang digunakan tersebut bisa berupa bukur kertas, gips, fiber, hias, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Apakah itu? Yaitu bahan lunak ini ada mana dia bahannya? Bahannya seperti kertas, ya, dari kertas. Di dalam produk kerajinan dari bahan lunak ini, yang pertama tadi adalah pengertian kerajinan dari bahan lunak, yang mana pengertiannya tadi ada 2 poin. Pertama, bahan lunak alami, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Yang kedua, ada dia yang dikatakan aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Aneka produk kerajinan dari bahan lunak ini, bahan lunak sangat beragam, mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan karya kerajinan untuk hiasan. Ada contoh daripada aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Apa itu contohnya? Yang pertama, contohnya dalam aneka produk kerajinan dari bahan lunak ini adalah kerajinan tanah liat, ya. Ini contoh daripada aneka produk kerajinan bahan lunak. Contoh yang pertama, ya. Yang pertama adalah dari aneka produk A, kerajinan tanah liat. Manakah dia ini Ananda? Inilah dia yang disebut tadi sebagai bahan lunak alami. Bahannya yang kita dapatkan daripada alami, kekayaan alam. Maka aneka produknya adalah tanah liat. Bahannya, maksud daripada aneka produk tersebut adalah bahannya yang kita gunakan daripada bahan alami. Apa itu contohnya Anda? Kalau kita membuat kerajinan daripada tanah liat, ada contoh. Yang pertama, contohnya ini sangat banyak Ananda. Yang pertama adalah contohnya seperti asbak rokok, ya, ataupun disebut sebagai pot bunga dan lain sebagainya. Ini dia terbuat daripada tanah liat. Baru yang selanjutnya adalah kerajinan serat alam. Yang B-nya kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam. Apa ini kerajinan serat alam? Kerajinan serat alam ini adalah bahan yang dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya seperti tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinannya dari serat alam. Ini sebagian besar yang kita menggunakan daripada kerajinan serat alam ini adalah dengan cara menganyam, ya. Inilah dia yang disebut sebagai kerajinan serat alam. Yang selanjutnya adalah bagian C dari aneka produk tadi, adalah kerajinan gips. Kerajinan
gips. Apa ini kerajinan gips? Kerajinan gips ini adalah sesuatu yang menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya apa? Sama seperti contoh ini tadi kerajinan serat alam. Hanya kalau dia di dalam kerajinan gips ini adalah bahan internal, bahan yang tidak larut, ya. Kalau ini tadi bahan larut serat alam. Baru kerajinan gips yang ketiga. Maaf ya, yang ketiga adalah kerajinan kulit ori. Pada anak sekalian, yang ketiga adalah kulit. Nah, ini kerajinan kulit. Baru selanjutnya adalah kerajinan gips. Kerajinan gips ini adalah bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama. Jika sudah menjadi padat, kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium. Ini adalah merupakan sesuatu kerajinan ya yang dia larut dengan air, tidak larut. Apa contohnya Ananda? Contohnya ini mungkin kalian sering memperhatikan dalam rumah ya, dalam tempat tinggal kita masing-masing ada dia yang kita namakan sebagai gipsum. Baru yang E adalah kerajinan lilin. Kerajinan lilin ini adalah bahan dasar lilin, cukup sederhana dan mudah dapat dilakukan oleh semua orang. Apa dia Anda? Kerajinan lilin ini adalah lilin ya yang sudah kita cairkan, bisa kita buat menjadi bahan jadi. Ya, bisa kita bentuk, mau bentuk apapun dia, terserah. Sama seperti tadi, yaitu dengan kerajinan tanah liat. Hanya cara pembuatannya saja yang berbeda dia nantinya. Baik, yang F selanjutnya adalah kerajinan sabun. Kerajinan sabun juga sama seperti kerajinan lilin dan kerajinan tanah liat ini. Baik, di dalam kerajinan sabun ya juga ada yang G, kerajinan bubur kertas. Apa itu bubur kertas? Itulah tadi dia Ananda. Kerajinan bubur kertas ini adalah sesuatu sisa kertas yang dapat kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan si kertas-kertas ya tersebut? Ada dia langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita siapkan kertas bekas, misalnya kertas tisu atau kertas koran, robek atau gunting menjadi potongan-potongan kecil lembut. Yang kedua, masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik, kemudian siram dengan air hangat. Ketiga, masukkan 1 sendok teh garam. Garam bermanfaat untuk menghindarkan kertas menjadi busuk. Keempat, potongan kertas yang telah direndam dan diberi garam ini didiamkan selama 1 atau 2 hari hingga menjadi lunak. Kelima, 2 hari kemudian setelah kertas kita menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain. Dapat menggunakan kain lap yang pori-porinya besar. Keempat, tapi kain disatukan dan pelintir hingga air akan terpisah dari ampasnya. Dan yang keenam, langkah yang keenam, buang air perasan kertas. Kemudian masukkan kembali potongan kertas yang sudah diperas airnya ke dalam wadah dan remas hingga hancur tambahannya. Yang ketujuh, buat larutan.
Pasta dengan mencampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Apabila pasta terasa terlalu cair, penggunaan tepung kanji dipadat dapat ditambah. Dan yang ke-8 adalah campur adonan kertas dengan larutan pasta remas hingga campur merata dan didapat adonan bubur kertas yang liat sehingga mudah untuk dibentuk. Baik Ananda, itu adalah pelajaran kita yang telah Bapak berikan untuk kalian catat minggu yang lalu. Maka Ananda sekalian, masuklah kita ke pelajaran yang selanjutnya. Yang kedua adalah fungsi daripada produk kerajinan dari bahan lunak. Apa fungsinya Ananda? Ada fungsi dalam kerajinan bahan lunak ini. Yang pertama, fungsinya adalah karya kerajinan sebagai benda pakai. Yang kedua, karya kerajinan sebagai benda hias. Baik Ananda sekalian, mungkin itu saja dulu pelajaran kita pada hari ini karena waktu kita sudah habis. Maka untuk pelajaran selanjutnya kita akan ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.